Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 23. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi diam-diam berpikir, tampaknya kali ini Raja Dewa salah memahami Jing Yun. Karena ini bukan Jing Yun, maka pembunuhnya pasti Dewa Raja Yuan. Ketika Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Tertinggi, dan semua bangsawan dan Raja Dewa berpikir, Lingxia Tianzun menatap Tan Yun dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Sueying Tianzun memandang Dewa Raja Yuan dan berkata dengan nada memerintah, selanjutnya, Anda duduk bersila, rilekskan pikiran Anda. Ini Tuan Tianzun. Dewa Raja Yuan duduk di tanah dan menutup matanya. Dia sangat yakin bahwa yang asli tidak mungkin palsu, dan yang palsu tidak mungkin asli. Karena dia tidak membunuh, dia pasti tidak bersalah. Faktanya adalah, semua orang memperhatikan, tetapi melihat Sueying Tianzun sekali lagi melakukan teknik deduksi yang hebat, setelah sekian lama, bibir terbuka dengan ringan, memori muncul. Segera, sebuah gambar muncul di atas kepala Raja Yuan. Dalam gambar, pada malam 3 tahun yang lalu, Raja Yuan meninggalkan istana VIP dan langsung pergi ke gunung sepi yang berjarak 10.000 sen. Setelah itu, Dewa Raja Yuan tidak pergi kemana-mana. Setelah berbicara dengan Tan Yun dan Bai Cheng karena suatu alasan, mereka kembali ke aula VIP bersama. Setelah menonton gambar memori, semua orang mengangguk dan menyadari bahwa orang yang membunuh Zhang Zusheng dan Bai Xuanqi malam itu bukanlah Dewa Raja Yuan. Raja Dewa Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Tianzun, karena telah menghilangkan keluhan generasi muda." Sama-sama, Sueying Tianzun mengangguk. Bukan dia. Raja Dewa Tertinggi mengerutkan kening secara horizontal, bukan dia, bagaimana menantu laki-laki saya bisa menulis kata-kata darah sebelum dia meninggal, mengatakan bahwa dia adalah Raja Dewa Yuan. Apakah seseorang meniru dia, menyalahkan dia? Ketika Raja Dewa Tertinggi bingung, suara Tan Yun terdengar di benak Sueying Tianzun, "Putri, ikuti rencananya." "Yah, ayah, jangan khawatir, putriku tahu bagaimana melakukannya." Sueying Tianzun memandang Raja Dewa Tertinggi setelah diam-diam mentransmisikan, "Sekarang giliranmu." "Ini Tuan Tianzun." Raja Dewa Tertinggi menjawab, "Duduk bersila, santai." Saat semua orang menonton, Sueying Tianzun melakukan teknik deduksi besar untuk sementara waktu, dan berkata, sejak pesta pernikahan, Raja Dewa Tertinggi telah tinggal di aula VIP. Dia bukan seorang pembunuh. Dewa Raja Yuan memelototi Raja Dewa Tertinggi, melihat kembali ke Sueying Tianzun, dan dengan hormat berkata, "Tuan Tianzun, junior ini tahu, tetapi sebelum putra saya meninggal, dia menulis surat darah yang mengatakan bahwa itu adalah orang Raja Dewa Tertinggi. Orang-orang membunuhnya." "Jadi begitu," Sueying Tianzun berkata, "apakah ketiga mayat itu masih ada?" Tianzun ingin memotong mayat-mayat itu, dan itu harus dapat menyimpulkan penampilan si pembunuh. Raja Dewa Tertinggi berkata, "Tuan Tianzun, generasi muda belum menemukan pembunuhnya, jadi mereka tidak membiarkan putri dan menantu mereka memasuki tanah demi keselamatan. Tunggu sebentar, generasi muda akan membawa jenazah mereka." "Tuan Tianzun, tubuh putra bungsunya masih ada." Saat Dewa Raja Yuan berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan di tengah udara dingin, sepotong es muncul dari aula, dan tubuh tragis Yuan Shu terbaring di es. Setelah itu, atas perintah Raja Dewa Tertinggi, orang-orang istana dewa membawa peti mati es dan memasuki aula. Setelah membuka peti es, melihat tubuh Bai Xuanqi dan Zhang Zusheng terbaring. Di mata semua orang, Sueying Tianzun melakukan teknik deduksi hebat lainnya, dan sementara bibir Zhu terdiam, dengan lambaian tangan kanannya, gambar malam muncul di kehampaan. Di malam hari, sesosok samar jatuh dari langit dan terbang keluar paviliun tempat tinggal Yuan Shu. Terlihat samar-samar sosok samar itu, melambaikan tangan kanannya, mengatur penghalang kedap suara, memasuki paviliun, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Jelas sosok kabur memasuki gedung VIP dan membunuh Yuan Shu. Dia seorang pembunuh.
Dia seorang pembunuh. Mata Dewa Raja Yuan retak, dia berlutut di depan Sui Ying Tianzun, dan bersujud, Tuan Tianzun, tolong lihat siapa dia. Maaf, gambar yang disimpulkan seperti ini, Tianzun ini tidak tahu siapa dia. Sui Ying Tianzun menggelengkan kepalanya. Tentu saja, gambar yang dia simpulkan adalah Tan Yun, tapi dia sengaja memburamkan Tan Yun agar tidak ada yang tahu siapa itu. Dia melakukan ini hanya untuk satu tujuan. Tuan Tianzun, dapatkah Anda menyimpulkan kemana perginya sosok kabur itu? Dewa Raja Yuan berkata dengan air mata. Nanti, Tianzun ini akan mencobanya, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat menyimpulkan keberadaannya nanti. Kata Sui Ying Tianzun. Yah, semuanya terserah Tuan. Ya, Sui Ying Tianzun menjawab, dan mulai menurunkan Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Setelah beberapa saat, Sui Ying Tianzun berbisik, berkumpul. Segera, di atas peti mati es Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi, sebuah gambar muncul, dan gambar di gambar itu masih buram. Lokasi foto berada di luar paviliun Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi. Namun, samar-samar terlihat bahwa sosok samar dalam gambar itu pastilah seorang lelaki tua, dan dari belakang lelaki tua itu, dapat ditentukan bahwa itu adalah Dewa Raja Yuan. Tan Yun tahu bahwa alasan putrinya bisa membuat gambar seperti itu adalah untuk memindahkan bunga dan pohon, mengaburkan punggung Raja Yuan ke malam itu, dan kemudian mengaburkan bunga dan pohon sampai dia muncul di luar paviliun Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi saat dia melakukan pembunuhan malam itu. Dan transisinya mulus. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa agar putrinya melakukan ini, langkah selanjutnya adalah menanam Raja Yuan dan Raja tertinggi. Selain itu, proses penanaman penggelapan sangat tidak jelas, sehingga semua orang kecuali orang yang terlibat mencurigai bahwa Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi yang dibunuh oleh Raja Yuan adalah Yuan Shu yang diutus oleh Dewa Tertinggi untuk membunuh. Biarkan keduanya benar-benar pecah, dan mereka berselisih. Ini, Raja Dewa Tertinggi menatap sosok samar yang memasuki kamar putrinya dan berkata dengan lantang, meskipun gambarnya sangat kabur, Raja Dewa asli dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah Raja Dewa Yuan. Banyak Raja Dewa dan Patriark telah berbicara terus terang. Ya, itu memang Dewa Raja Yuan. Ya, benar, tapi, itu tidak benar. Tuan Sui Ying Tianzun dengan jelas menyimpulkan sebelumnya, setelah Dewa Raja Yuan meninggalkan istana VIP, dia langsung pergi ke gubuk yang sepi, dan tidak pergi kemanapun. Ya, apa yang terjadi di sini? Saat semua orang membicarakannya, Dewa Raja Yuan meraung, jangan bicara omong kosong. Itu bukan Raja Dewa, bukan. Yuan tua, Raja Dewa Tertinggi memarahi, fakta ada di hadapan Anda, apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Aku menolakmu hantu. Dewa Raja Yuan tersipu, itu sama sekali bukan aku. Sementara keduanya berdebat, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng dengan tenang, sekarang saatnya kamu bermain. Yah, lihat itu. Setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng mengerutkan kening, dan menyela, Raja Dewa sepertinya ingat, Raja Dewa Yuan, kamu Yuan, bukankah kamu memiliki keahlian unik yang disebut Yuan Sensu? Dikatakan bahwa Yuan Senhu dapat memadatkan dua klon saat mencapai puncak. Begitu kata-kata ini keluar, mereka melihat Raja Dewa Yuan. Zhan Peng tiba-tiba menamparkan dahinya, ya, Dewa Raja Bai Cheng benar. Dewa Raja Yuan adalah tiruanmu. Kentut, kata Raja Dewa Yuan, Raja Dewa ini dapat memadatkan klon, tetapi sosok kabur malam itu bukanlah Raja Dewa. Cukup, Lingxia Tianzun tiba-tiba bangkit dan menatap Raja Dewa Yuan, fakta ada di depan Anda, Tianzun yang sekarang yakin bahwa sosok samar itu adalah Anda, dan di sini hanya Anda yang mengetahui sihir Yuan dan dapat memadatkan klon. Buktinya sangat kuat, apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Tanda seru petik 2, pompa, Dewa Raja Yuan berlutut di tanah, menghadap Lingxia Tianzun, bersujud sambil berteriak. Tuan Tianzun, benar-benar bukan bawahan. Bawahan itu sama sekali tidak menggunakan teknik cloning malam itu. Bawahan mengerti. Dewa Raja Yuan menunjuk ke arah Sui Ying Tianzun dengan marah, dialah yang menjebak bawahannya. Pasti bawahan yang dia jebak. Bajingan, Sui Ying Tianzun berkata dengan tajam. Tidak, bukan karena kamu menjebak generasi muda, tetapi teknik deduksi besar tidak berhasil.
Lancang, Sue Ying Tianzun menyeka keringat dari dahinya, marah. Tianzun ini sangat jauh, datang ke sini dengan segala cara untuk melakukan deduksi besar, untuk membantu Lingxia Tianzun menangkap si pembunuh, dan Anda adalah Raja Dewa. Jadi fitnahlah Tianzun ini. Juga, di alam semesta yang luas, satu-satunya orang yang tahu bagaimana menggunakan teknik deduksi hebat adalah Guru Tianzun Si Yuan Supreme saat ini, dan Tianzun ini saat ini. Kamu berani mengatakan bahwa teknik deduksi besar yang diprakarsai oleh tuanku tidak valid. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Sue Ying Tianzun, "Putri, aku berubah pikiran demi ayah. Manfaatkan kesalahannya untuk membunuhnya. Ayo bunuh Dewa Raja Yuan dulu, dan sisanya akan bertindak sesuai dengan momen yang tepat." Kamu mengatakan ini. Dengan suara ayahnya tertinggal di benaknya, wajah Sue Ying Tianzun terasa dingin, dan dia tiba-tiba melihat kembali ke Lingxia Tianzun. "Lingxia Tianzun, kamu harus memberikan penjelasan kepada Tianzun ini hari ini. Jika tidak, Tianzun ini akan melaporkan urusan hari ini ke Guru Tianzun ini. Biarkan tuanku tahu betapa mengerikannya dunia Dewa Hongmeng yang diperintah olehmu." Sue Ying Tianzun menenangkan amarahnya. Ketika Lingxia Tianzun buru-buru menenangkan diri, Raja Dewa tertinggi tiba-tiba berlutut dan berkata, "Tuan Tianzun, sekarang ada bukti kuat bahwa Raja Dewa Yuan adalah pembunuhnya. Juga, Tuan Sue Ying Tianzun bekerja sangat keras untuk datang dari dunia Dewa Si Yuan dan bahkan difitnah oleh Raja Dewa Yuan. Ini adalah satu dosa lagi, dan keputusan harus dibuat." Berdebar. Zhan Peng bersujud, dan air mata keruh mengalir di matanya. Juga, besanku benar, dan dia memfitnah Sue Ying Tianzun di depan umum. Dia menambahkan kejahatan yang lebih tinggi, dan dia harus dibunuh. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, dan tekanan yang diberikan oleh Sue Ying Tianzun, Lingxia Tianzun memandang Dewa Raja Yuan yang sedang berlutut di tanah dan menghela nafas. "Dewa Raja Yuan, kamu adalah salah satu dari 10 Raja Dewa besar dari dunia Dewa Hongmeng, dan orang yang disukai oleh para dewa, tetapi kamu terlalu mengecewakanku. Bukannya dewa itu kejam, tetapi jika aku tidak membunuhmu, tidak akan ada cara untuk menjelaskan kepada orang mati." Dewa Raja Yuan bersujud dan menangis dengan sedihnya, "Tuan Tianzun, demi kesetiaan bawahan Anda kepada Anda, tolong percayalah. Bawahan belum membalaskan dendam putranya, jadi bawahan tidak bisa mati." Raja Yuan bersujud seperti bawang putih, menggedor dengan keras, darah mengalir di dahinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memohon, di hati setiap orang, dia bertekad untuk menjadi pembunuhnya. Bukan karena pemiliknya bodoh dan bodoh, tidak bisa melihat kekurangannya, tapi strategi Tan Yun dan putrinya benar-benar mulus. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi tahu bahwa Raja Dewa Yuan telah mati hari ini, tetapi dia khawatir Raja Dewa Yuan akan bersekongkol dengan dirinya sendiri. Raja Dewa Titan dan yang lainnya selama bertahun-tahun, membawa kepada Lingxia Tianzun berulang kali untuk membunuh Tan Yun. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mengorbankan pedang ilahi dan hendak membunuh Raja Dewa Yuan. Melihat bahwa Lingxia Tianzun tidak menghentikannya, Dewa Raja Yuan tertawa sedih, dan tiba-tiba naik ke udara. Setelah menghindari pedang Raja Dewa tertinggi, dia menyeringai dan berkata, "Hahaha, Raja Dewa ini mengerti, Lingxia, bagaimanapun juga kamu adalah pelacur yang tidak tahu berterima kasih. Raja Dewa selalu menjaga perbatasan dari invasi asing untukmu. Selama bertahun-tahun, dia telah membuat prestasi besar untukmu. Tapi kamu tidak membedakan antara benar dan salah, kamu harus ingin membunuh Raja Dewa ini. Jelas, Raja Dewa tertinggi mengirim seseorang untuk membunuh putraku, tetapi kamu menutup satu mata padanya, bukan karena mantan Raja Dewa tertinggi dan Zhan Peng, dua hal lama ini, membantumu mengkhianati Tuan Hongmeng Supreme. Hongmeng Supreme memperlakukanmu seperti seorang anak, dan menerimamu sebagai murid. Kamu, seorang wanita yang kejam, mengkhianati Hongmeng Supreme." Tanpa menunggu kata-kata Raja Dewa Yuan, Tianzun Lingxia sangat marah dan berteriak, bunuh dia untuk Tianzun ini." Semua Raja Dewa dan semua Patriark bergegas dan membunuh Raja Dewa Yuan. Sebelum kematian Raja Dewa Yuan, kutukan tragis masih melekat di telinga semua orang, dan berlangsung lama. "Lingxia, kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan kamu berpikir bahwa pembunuhan tuanmu disembunyikan. Anda dapat memerintah dengan integritas dunia Dewa Hongmeng. Aku memberitahumu, cepat atau lambat,
pembalasanmu akan datang. Kamu dan Raja Dewa Tertinggi dan San Peng pasti akan mati lebih buruk dariku. Setelah kematian Dewa Raja Yuan, nafas di aula tertekan dan terengah-engah. Karena Raja Dewa Yuan menceritakan sejarah kelam Lingxia Tianzun, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ibu, Li Xin mengatupkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Apakah yang dikatakan Raja Dewa Yuan itu benar? Hongmeng Supreme memiliki rahmat untuk mengasuh dan mengolahmu. Apakah benar-benar kamu dan Raja Dewa Tertinggi dan San Peng yang membunuhnya? Wajah Lingxia Tianzun pucat, dan dia berkata dengan senyum yang kuat, putri bodoh, Raja Dewa Yuan berbicara omong kosong. Hongmeng Supreme, dia membunuh orang seperti Rami, dia adalah orang yang berbahaya dan jahat, dan ibunya adalah pembunuh yang saleh. Apakah kamu tidak percaya ibumu? Kapan ibumu membodohimu? Li Xin tertawa terbahak-bahak, putri percaya pada ibu sama sekali bukan orang yang kejam. Pada saat ini, Sue Ying Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, ayah, wanita ini benar-benar pantas mati, atau putrinya membutuhkan waktu untuk membunuhnya. Tidak pernah. Tan Yun berkata, dia mendapat banyak kisah nyata dari ayahnya. Dia tidak dikalahkan olehmu. Alasan mengapa dia takut padamu 3 poin adalah karena tuanmu adalah Si Yuan Supreme. Dengarkan kata-kata ayah, jangan bertindak gegabah, karena ayah tidak ingin kehilanganmu. Selain itu, untuk lautan darah dan permusuhan yang begitu dalam, sang ayah harus membayarnya secara pribadi. Setelah mendengar ini, Sue Ying Tianzun berkata, oke, putri mendengarkan ayahku. Pada saat ini, Lingxia Tianzun menarik napas dalam-dalam dan menatap kerumunan dengan suara nyaring, mulai sekarang, siapa yang berani memfitnah Tianzun ini lagi, semua orang akan menyingkirkannya dan menghancurkan 9 keluarga. Adapun keluarga Yuan, Tianzun ini sekali lagi mengumumkan bahwa dia akan memilih hari untuk menghukum 9 klan. Semua dewa dan patriark gemetar di mana-mana, dan mereka berkata serempak, sedikit mengguncang aula VIP, bawahan patuh. Lingxia Tianzun, kamu benar-benar melakukan banyak hal dengan penuh semangat dan tegas. Sue Ying Tianzun mengejek melalui transmisi suara, Dewa Raja Yuan baru saja mengatakan faktanya, dan kamu membunuh 9 klan orang lain, kamu benar-benar kejam. Lingxia Tianzun menutup telinga, tapi dia bisa membayangkan seberapa kuat kemarahannya terhadap Sue Ying Tianzun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun tidak ingin melihat Sue Ying Tianzun sekilas. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kali ini aku menyusahkanmu, sekarang sisanya, Tianzun ini akan mengurusnya sendiri, dan aku tidak akan mengirimnya jauh. Pergi dengan Tianzun ini. Sue Ying Tianzun mencibir, oh, iya, bukankah ini karaktermu menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan?